Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Kita ketemu lagi di semester genap dan saya berharap semester genap ini untuk lebih baik daripada semester ganjil kemarin. Nah, di mapel fisika yang sekarang ini kita mulai dengan bab 9, yaitu tentang permukaan bumi atau bumi dan bagian-bagiannya. Jadi kurang lebih selama semester genap ini kita akan mempelajari sekitar 8 bab lagi ya. Nah, untuk yang bab 9 ini adalah permukaan bumi, bumi dan bagian-bagiannya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa bentuk bumi oleh ilmuwan dan semua di zaman sekarang ini ilmuwan sudah menetapkan bahwa sesuai teorinya adalah bumi berbentuk bulat. Tapi bulatnya di sini adalah bulat berbentuk sferoid pepat, ya, dimana bulatnya di sini maksudnya adalah pepat di kedua kutubnya. Jadi kutub utara dan kutub selatan itu jaraknya lebih pendek daripada yang di khatulistiwa. Dimana di khatulistiwa ini jaraknya lebih lebih lebar daripada jarak antar kedua kutub. Nah, di sini Bumi merupakan planet kelima terbesar dalam tata surya dan masuk ke bagian planet ketiga dari matahari di dalam sistem tata surya kita, di mana jarak bumi ke matahari itu adalah 150 juta kilometer dan diameternya sekitar 12.742 kilometer. Memiliki atmosfer terdiri dari beberapa gas yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalamnya. Nah, yang berikutnya kita mempelajari tentang struktur bumi, jadi dari permukaan bumi ke bawah. Ya, yang penampakannya bisa seperti ini. Ya, lapisan struktur bumi itu seperti yang terlihat di gambar. Bagian di dalamnya adalah inti dalam atau inner core. Bagian berikutnya adalah inti luar, outer core. Terus bagian yang paling besar itu adalah mantel bumi. Sekitar 80% dari massa bumi ada di mantel bumi. Sedangkan bagian paling luar yang kita pijak ini adalah kerak bumi. Ini yang paling tipis ya, atau kulit bumi. Ya. Dimana yang pertama adalah lapisan inti bumi. Lapisan terdalam bumi ini disebut dengan inti bumi, terdiri dari susunan materi atau mineral, cair besi, nikel atau yang disebut dengan nikel. Ya. Suhu di lapisan ini mendekati suhu permukaan matahari, yaitu sekitar 6.000 derajat Celcius. Setelah dari lapisan inti bumi, kita ke lapisan berikutnya adalah lapisan inti luar bumi. Lapisan inti luar bumi ini dianggap logam. Ya, kalau tadi cairan, kalau inti luar bumi ini dianggap logam yang sangat panas. Ya. Ketebalannya sekitar 2.270 km, suhunya sekitar 3.800 Celcius. Ya. Di mana lapisan ini itu berputar di atas inti dalam bumi yang tadi. Sehingga oleh ilmuwan dihasilkan penelitian bahwa medan magnet bumi yang ada di bumi ini adalah dihasilkan dari perputaran ini. Yang ketiga adalah lapisan selimut bumi atau yang disebut dengan mantel bumi, di mana lapisan selimut bumi atau mantel bumi ini terdiri dari 80% dari massa bumi itu sendiri. Suhunya sekitar 3000, ketebalannya sekitar 2900 km. Dan di mantel bumi ini di bagian atasnya terdapat yang namanya lapisan litosfer atau nanti kita sebut di kerak bumi ya, atau di kulit bumi. Nah, lapisan yang berikutnya yaitu adalah lapisan kulit bumi, kerak bumi. Lapisan bumi atau kerak bumi ini, lapisan kulit bumi atau kerak bumi ini adalah lapisan yang kita injek ini, ya, yang kita diami di atas permukaan bumi ini sampai kedalaman ke bawah sekitar 5-70 km. Ya. Sedangkan suhunya ya berkisar antara 0 sampai 55 derajat Celcius. Nah, di kerak bumi ini terdapat lempeng-lempeng, ya, ada lempeng samudera, lempeng benua, ya, di mana pergerakan lempeng itu terkadang timbul yang namanya gempa bumi. Ya. Di mana unsur-unsur pembentuk bumi itu adalah antara lain oksigen, silikon, aluminium, besi, kalsium, natrium, kalium, dan magnesium, dan beberapa unsur kimia yang lainnya.
Lapisan kulit bumi, nah seperti yang saya sebutkan tadi, ada lempeng samudra yang ketebalannya adalah 5 sampai 15 km, lempeng benua tebalnya 30 sampai 80 km. Jadi walaupun tipis, yang namanya kulit bumi atau kerak bumi ini masih masih tebal juga ya. Jadi masih sangat dalam. Karena lubang yang terdalam di bumi yang sudah pernah dibuat oleh manusia, kedalamannya hanya sampai 12 km saja. Yang berikutnya, kalau kita tadi berbicara tentang struktur bumi dari dalam ke permukaan bumi, sekarang kita akan berbicara tentang atmosfer bumi dari permukaan bumi ke atas atau ke luar angkasa. Atmosfer bumi sendiri itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi secara menyeluruh dengan ketebalan lebih dari 650 km. Nah, NASA pernah melaksanakan penelitian, itu katanya atmosfer bumi ketebalannya sampai 1000 km. Dan di sini, di lapisan atmosfer di sini itu terdiri dari kandungan gas. Kandungan gas yang paling banyak adalah nitrogen atau N2 sebanyak 78%. Yang berikutnya adalah oksigen O2 sebanyak 20,95%, argon, karbon dioksida dan gas-gas yang lainnya. Ya. Jadi di sini oksigen hanya 20,95%. Jadi lebih banyak nitrogen. Karena kenapa? Karena oksigen sebagai manfaatnya untuk manusia dan makhluk hidup yang lainnya adalah sebagai untuk bernafas ya, untuk melangsungkan kehidupan dan dalam bernafas ya. Dan oksigen di sini terbatas hanya 20 sekian persen ya, tidak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak maka akan ada yang namanya kebakaran atau global warming ya. Pemanasan global ya. Global warming itu ya. Yang berikutnya, susunan atmosfer dibedakan berdasarkan komposisi, reaksi kimia, ionisasi dan tingkatan suhunya. Terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer dan eksosfer. Lapisan atmosfer bumi kita bisa lihat seperti di gambar ini ya. Jadi mulai dari bawah troposfer sampai ke atas eksosfer. Di mana untuk manfaat dari atmosfer ya, atmosfer bumi sendiri bermanfaat diantaranya melindungi bumi dari paparan sinar radiasi ultraviolet. Yang kedua, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa, misalnya meteor dan sebagainya. Ya. Yang ketiga, atmosfer juga menjadi media cuaca. Ya, ada hujan, badai, topan dan sebagainya. Yang keempat, memiliki kandungan berbagai macam gas yang diperlukan oleh makhluk hidup, manusia, tumbuhan, hewan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah merupakan wilayah perairan yang mengelilingi bumi. Jadi ibaratkan airnya ya. Jadi hidrosfer tadi ada litosfer berupa batuan, sekarang adalah hidrosfer berupa perairan ya. Hidrosfer meliputi samudra, laut, danau, air tanah, mata air, hujan dan sebagainya ya. Di mana 3/4 dari permukaan bumi ditutupi oleh air. Air sendiri di alam atau di bumi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, air di permukaan bumi meliputi laut, sungai, danau, rawa, salju, es, dan gletser. Yang kedua, air di udara. Air di udara meliputi uap air, kabut, dan berbagai macam awan. Jadi awan sendiri itu adalah merupakan uap air yang berkumpul di suatu tempat. Yang ketiga, air di dalam tanah. Ya, air di dalam tanah meliputi air tanah, air kapiler, geyser, dan artois. Ya, mungkin untuk pertemuan sekarang untuk mapel fisika cukup sampai di sini saja untuk bab 9. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari bab ke-10 ya nanti. Ya, itu saja dari saya. Saya harap semua siswa kelas 10 untuk bisa belajar di rumah dengan baik, dengan rajin. Jangan lupa kalau ada tugas ya dikumpulkan, kalau tidak ada tugas ya materi yang sudah ada silakan bisa dipelajari atau ditulis ulang ya. Terima kasih, jaga selalu kesehatan kalian. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.